Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan hingga hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nur Hanisa Ridwan, NIM 222-0203-8861-08029 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, kelas PAIG offline reguler. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Praktek Teknologi dan Media Pembelajaran PAI berbasis IT yang diampu oleh Bapak Dr. Usman Noer SAG MAG. Adapun yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai tutorial penggunaan e-learning melalui Moodle Gnomio. Sebelum masuk pada tutorial penggunaan Moodle Gnomio, yang harus kita ketahui pertama yaitu apa itu Gnomio. Gnomio merupakan situs pembelajaran yang menyediakan space untuk para guru dan pengajar dalam mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh atau distance learning maupun electronic learning. Situs Gnomio ini bukan hanya dapat diakses oleh seorang guru atau pengajar, tetapi juga dapat digunakan oleh para peserta didik dalam memperoleh materi pembelajaran secara jarak jauh maupun dalam mengumpulkan tugas secara jarak jauh. Berikut tutorial atau cara penggunaan Moodle Gnomio yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam mengakses kelas atau membuat kelas melalui Gnomio ini. Baik, pertama-tama yang harus kita lakukan sebelum masuk atau login ke laman situs Gnomio yang harus kita perhatikan terlebih dahulu yaitu laptop kita sudah terhubung dengan jaringan internet atau belum. Jika sudah, maka selanjutnya kita masuk pada laman situs Gnomio. Situsnya yaitu pasca-iainpare.gnomio.com. Nah, ini adalah tampilan awal saat kita mengklik atau mengetik situs pasca-iainpare.gnomio.com. Nah, ini adalah laman situsnya. Nah, adapun untuk masuk pada situs ini sama seperti dengan situs-situs yang lainnya di mana kita harus login terlebih dahulu. Nah, di sini ada kata masuk, kita bisa klik ini atau bisa juga kita masuk pada kursusku. Nah, ini adalah tampilan setelah kita mengklik masuk tadi atau mengklik kursusku tadi. Di sini saya sudah punya akun. Nah, ini adalah nama pengguna atau nama akun kita di Gnomio ini. Tapi sebelum itu, jika kita belum mempunyai nama akun, kita bisa buat akun di sini dengan mengklik buat akun baru. Nah, dengan mengisi nama pengguna, kata sandi, alamat surel, yang ini surel disesuaikan dengan di sini, nama depan dan nama akhir. Terus setelah itu kita klik ini, saya bukan robot, dan buat keanggotaan baru. Tetapi jika akun tersebut sudah tersedia, maka kita bisa masuk di sini. Nah, karena kemarin saya sudah memiliki akun, saya sudah membuat akun sebelumnya, maka saya hanya tinggal masuk dengan mengetik kata sandi saya. Nah,
ini adalah tampilan awal setelah kita masuk melalui akun atau menggunakan akun kita. Nah, akun kita akan terlihat di sini, yaitu nama kita, nama pengguna kita. Lalu di sini juga nanti kita masuk pada bagian kursus kita, yaitu ini kursus kita sendiri, kita sebagai guru di sini. Nah, setelah kita masuk menggunakan akun kita, nama kita sebagai guru akan tercatat di sini atau tertera di sini, dan juga tertera di bagian ini. Nama kita sebagai pengajar atau guru. Nah, ini adalah fitur-fitur di Gnomio, tampilan yang ada di Gnomio yang terdiri dari beberapa bagian, di mana di sini ada bagian navigasi, yaitu ada bagian dashboard, beranda situs, laman situs, kursusku. Nah, kursusku ini adalah tempat di mana kelas kita berada. Nah, adapun nama kelas saya yaitu V2. Nah, ini adalah nama kelas saya yaitu V2. Nah, di kelas saya ini terdapat beberapa fitur atau bagian-bagian yang harus kita isi, yang dimana bagian-bagian tersebut dapat dilihat oleh peserta didik, dimana misalkan di sini saya membuat pertemuan dalam kelas ini, di kelas Gnomio ini. Nah, di bagian pertemuan 1 yaitu membahas tentang kontrak belajar. Nah, untuk mengubah pertemuan 1 atau bagian ini, kita bisa mengklik hidupkan mode ubah. Nah, ini jika sudah ada gambar pensil atau pena seperti ini, maka berarti mode ubah tersebut sudah terbuka. Di sini ada beberapa pertemuan yang sudah saya buat, yaitu dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16. Nah, bagaimana cara untuk membuat pertemuan 1 ini? Yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengklik ini tambahkan topik. Nah, jika kita sudah mengklik tambahkan topik, maka akan muncul seperti ini, yaitu topik 2. Nah, untuk mengubah topik 2 ini, kita bisa mengklik gambar pensil ini. Nah, jika sudah, maka kita dapat mengubah nama judul pertemuan topik 2 ini menjadi pertemuan kedua. Jika sudah, kita harus mengenternya, karena jika tidak menekan tombol enter, maka tidak akan tersimpan. Nah, seperti itu. Namun jika kita ada kesalahan dalam menginput topik atau menambahkan topik ini, kita bisa menghapusnya atau mengubahnya. Nah, cara mengubahnya itu sama dengan klik ini tadi. Jika sudah, kita bisa juga, atau jika kita juga bisa menghapusnya, yaitu di sini hapus topik. Ya, hapus. Nah, setelah itu nah, bagaimana cara untuk menambahkan kontrak belajar seperti yang tertera di sini? Nah, caranya yaitu dengan di sini ada titik 3 di bagian pertemuan 1. Nah, kita bisa klik ini lalu ubah topik. Nah, di sini kita masukkan deskripsi yang berkaitan dengan pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan 1. Misalkan pertemuan 1 yang akan dibahas yaitu mengenai kontrak belajar. Nah, di sini kita isi pertemuan 1 yang membahas tentang kontrak belajar. Setelah itu kita simpan perubahan. Nah, di sini akan muncul kontrak belajar. Nah, lantas bagaimana caranya ini untuk menambahkan file kontrak belajar kita, yaitu dengan cara kita klik ini tambahkan aktivitas atau sumber. Nah, seperti ini. Nah, kontrak belajarnya itu berbentuk apa? File kah? Jika file, maka kita bisa memilih berkas. Jika penugasan, maka kita bisa memilih tugas. Tapi karena ini bersifat file,
file berkas, maka kita mengupload berkas. Nah, untuk menambahkan berkas baru di pertemuan 1 ini, maka kita harus menuliskan judul berkasnya terlebih dahulu. Misalkan tadi judul berkasnya yaitu kontrak belajar, jadi kita ketik kontrak belajar. Nah, deskripsinya apa? Deskripsinya di sini kita bisa memberikan arahan kepada peserta didik. Misalkan kita memberikan arahan untuk mengunduh kontrak belajar. Nah, bagaimana caranya untuk tampil seperti tadi? Kita klik ini, tampilkan deskripsi. Maka perintah untuk mengunduh kontrak belajar ini akan tampil di home tadi. Bagaimana untuk menambahkan berkas? Kita bisa tambahkan di sini dengan klik unggah berkas, terus course file. Nah, kita bisa cari berkasnya di sini. Nah, jika kita sudah mengklik tambahkan berkas, kita bisa ini course file. Nah, setelah mengklik course file, kita akan diarahkan pada library laptop kita, di mana berkas kita berada. Jika kita sudah mengklik file berkas yang ingin kita unggah di Gnomio ini pada pertemuan 1, maka nama berkas kita akan tampil di sini, yaitu di sini saya memilih kontrak belajar. Lalu setelah itu kita pilih unggah berkas. Nah, ini adalah tampilan setelah kontrak belajar kita sudah kita unggah. Nah, di sini kita bisa atur bagian tampilannya. Misalkan kita ingin menampilkan ukuran berkas kita, atau bisa menampilkan jenis berkas kita, atau bisa juga menampilkan tanggal unggah atau modifikasi. Tetapi kita tidak perlu menampilkan tersebut. Selanjutnya kita bisa mengatur lagi di sini pengaturan modul umum. Nah, bisa kita masukkan di sini, atur sesuai keinginan kita, atau kita bisa mengatur pembatasan akses kita hanya untuk tertuju kepada siapa. Jika semua sudah selesai, kita bisa simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini adalah tampilan kontrak belajar kita. Nah, mengapa ini belum terlihat seperti ini? Di mana ada deskripsi. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan atau memperlihatkan deskripsi yang sudah kita tulis sebelumnya? Maka kita bisa melakukan edit setelan dengan cara mengklik titik 3 ini, lalu di sini kita klik tampilkan deskripsi di halaman kursus. Setelah itu kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, sudah tertera deskripsi di bagian kontrak belajar ini. Nah, lantas bagaimana cara untuk siswa menyetor kembali kontrak belajar yang sudah diberikan? Nah, kita bisa menambahkan kembali aktivitas atau sumber dengan mencari di sini aktivitas yang ingin kita berikan kepada peserta didik. Apakah itu bersifat area teks dan media, berkas, buku, folder, forum, glosarium, H5P, halaman, kuis, lokakarya, obrolan, paket konten IMS, paket Scrum, pelajaran pemilihan, dan penugasan. Nah, di sini ada berbagai fitur-fitur yang bisa kita tambahkan untuk diberikan kepada peserta didik. Di sini dapat terlihat semua. Nah, di sini juga aktivitas-aktivitas itu seperti tugas-tugas atau berupa forum atau kuis yang bisa kita berikan kepada peserta didik, atau umpan balik, dan sumber. Misalnya sumber ini dapat berisi berkas, buku, halaman, atau URL. Aktivitas ini di sini berisi ini. Nah, ini untuk terlihat semua. Jika kita ingin mencari aktivitas atau tugas, kita bisa klik ini aktivitas, atau bisa juga kita ketik di sini misalkan penugasan. Nah, sudah terdapat di sini penugasan, bisa kita langsung klik.
Nah, ini adalah tempat untuk menambahkan tugas, di mana kita bisa menulis di sini tugas. Misalkan tugasnya yaitu menyetor kembali kontrak belajar, menyetor kembali kontrak belajar. Nah, deskripsinya apa? Kita bisa menuliskan di sini, di mana peserta didik menyetor kembali kontrak belajar yang sudah disetujui dan ditandatangani. Nah, supaya peserta didik dapat melihat secara keseluruhan deskripsi ini, kita bisa tampilkan deskripsi di halaman kursus. Setelah itu, kita bisa juga menuliskan instruksi aktivitasnya di sini. Karena tadi sebelumnya kita sudah mengatur atau memberikan file berkasnya, kita tidak usah menambahkan di sini, tetapi jika ingin boleh juga. Nah, di sini ada ketersediaan di mana kita harus mengatur kapan kita bisa memberikan tugas kepada peserta didik kita dan berapa lama waktu yang dapat kita berikan. Di sini kita misalkan jadwal pelajaran yang ingin kita atur, yaitu misalkan di hari ini kita belajar tentang materi kontrak belajar ini. Nah, kita bisa mengaturnya dengan klik ini tanggal 1 Desember, lalu jamnya. Kita bisa mengaturnya di sini jam berapa. Kita bisa sesuaikan dengan jam pelajaran kita. Misalkan di sini saya ambil jam 8. Lalu jatuh tempo, di sini kita bebas atur. Kita bisa mengaturnya 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, atau 1 minggu kemudian. Di sini saya menggunakan jatuh tempo selama 1 minggu, yaitu tanggal 8 Desember 2023 pukul 23.59. Pukul 23.59. Nah, selanjutnya di sini bisa kita aktifkan tanggal batas akhir. Nah, tanggal batas akhir ini merupakan tanggal di mana jika jatuh tempo sudah sampai pada waktunya, peserta didik masih mempunyai batas untuk mengumpulkan tugas atau ekstra waktu selama sesuai dengan yang kita atur. Misalkan di sini kita atur pada tanggal 9, jadi peserta didik mempunyai ekstra waktu untuk mengumpulkan tugas pada tanggal 9 Desember jam misalkan tadi jam 00.00. Nah, ini ingatkan saya untuk menilai di mana pengajar akan mendapatkan informasi untuk menilai apabila sudah ada peserta didik yang mengumpulkan tugasnya. Nah, ini bisa kita atur. Di sini sudah teratur yaitu 15 Desember. Lalu setelah itu, nah di sini ada tipe pengajuan. Nah, di mana kita bisa mengatur jumlah maksimum berkas yang dapat diunggah oleh peserta didik. Nah, di sini jumlah maksimum berkasnya itu sebanyak 20 berkas yang bisa diunggah oleh peserta didik. Tetapi kita bisa mengubahnya. Kita ambil di sini 2 saja atau 1. Nah, ukuran maksimum bisa 100 MB, tapi kita juga bisa mengaturnya di sini berapapun yang kita inginkan. Setelah itu, tipe berkas yang diterima kita bisa mengaturnya di sini dengan cara klik pilih. Nah, kita bisa mengklik di sini sesuai dengan berkas yang kita inginkan untuk diupload oleh peserta didik. Setelah itu, kita bisa mengatur ini jenis umpan baliknya, setelan pengajuan tugas. Nah, ini semua bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita sebagai seorang pengajar. Nah, ini nilainya kita bisa atur berapa nilai maksimal yang bisa kita berikan kepada tugas yang diberikan kepada peserta didik. Setelah itu, kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini adalah bentuk bentuk tugas yang diberikan kepada peserta didik, di mana waktu pengajuan tugas ini tertera di sini dengan kata dibuka dan jatuh temponya selama 1 minggu, yaitu pada tanggal 8 Desember. Setelah itu di sini pertemuan 2. Nah,
sama seperti tadi waktu membuat pertemuan 1, tetapi jika kita di sini ingin membuat selain dari penggunaan forum tugas maupun forum berkas, kita bisa menambahkan aktivitas atau sumber. Nah, di sini kita bisa memilih aktivitas yang ingin kita berikan kepada peserta didik. Misalkan obrolan, kita bisa menggunakan obrolan. Nah, tampilan obrolan bisa seperti ini. Di sini saya menggunakan obrolan, di mana tampilannya akan seperti ini, yaitu peserta didik akan masuk pada obrolan atau diskusi setelah membaca dan memahami materi yang sebelumnya telah dibagi terlebih dahulu. Nah, setelah itu bagaimana cara untuk membuat obrolan? Sama seperti tadi, yaitu kita bisa klik ini obrolan, lalu kita bisa mengaturnya di sini. Sini bisa kita tulis diskusi, deskripsinya mendiskusikan materi. Terus kita bisa tampilkan deskripsinya di sini, lalu kita simpan dan kembali ke kursus. Maka tampilan untuk diskusi tersebut sudah ada. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk membuat fitur yang lainnya? Kita cari fitur yang lainnya. Di sini ini kita bisa menggunakan URL juga. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan URL seperti ini? Nah, kita sama-sama seperti tadi, yaitu kita tambahkan aktivitas atau sumber, pilih URL atau jika kita ingin membagikan materi melalui link. Nah, di sini terus kita bisa atur di sini nama, misalkan di sini kita bisa memberikan nama materinya, yaitu materi kurban dan akikah misalkan. Setelah itu kita masukkan di sini URL-nya. Kita masukkan di sini URL-nya, URL atau link. URL itu link. Kita bisa masukkan di sini linknya, tambahkan deskripsi di sini. Nah, setelah itu kita simpan dan kembali ke kursus. Tampilannya akan seperti ini. Di sini saya sudah membagikan link atau materi mengenai kurban dan akikah dalam bentuk link. Nah, di sini peserta didik hanya tinggal mengklik tugas pembelajaran 4 evaluasi materi dengan klik, maka langsung terhubung ke tugas yang diberikan atau materi yang dibagikan melalui link tersebut. Nah, setelah itu, bagaimana cara untuk membuat kuis UTS seperti ini? Caranya kita bisa tambahkan aktivitas atau sumber, lalu kita pilih di sini kuis. Ini kita tutup jika ada iklannya. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini nama kuisnya, misalkan UTS. Deskripsinya bisa kita tambahkan juga. Setelah itu kita bisa atur waktu pengerjaannya di sini, kapan waktu tes tersebut dilaksanakan. Misalkan di sini kita atur tanggal 13 Desember jam 8 misalkan. Nah, setelah itu kita tutup kuisnya kapan? Kita bisa tutup kuisnya, yaitu sama pada tanggal 13 Desember, dalam artian kuis tersebut dapat dilaksanakan selama sebelum masa kuis tersebut ditutup. Jadi jika ada peserta didik yang tidak dapat mengerjakan pagi hari, bisa mengerjakannya di sore hari gitu. Nah, waktu pengerjaannya di sini kapan? Kita bisa mengaturnya di sini. Misalkan soal yang diberikan sebanyak 100 nomor, kita bisa atur di sini 1 jam, misalkan 1 jam atau 2 jam untuk 100 nomor, atau jika cuman 20 nomor atau 50 nomor, kita bisa atur 1 jam atau di sini 60 menit. Kita bisa atur di sini 60 menit atau 1 jam. Itu kita bebas untuk mengaturnya. Selanjutnya di sini juga ada nilai, di mana kita bisa mengatur nilai untuk UTS-nya. Di sini kita bisa mengatur nilai kelulusan, berapa nilai kelulusan untuk UTS. Untuk peserta didik dinyatakan lulus dalam UTS tersebut dan tidak mengulang. Diizinkan mengajar, kita bisa mengerjakan, kita bisa atur di sini sebanyak 2 kali.
Nah, diizinkan mengerjakan ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengulang pengerjaan UTS yang dilaksanakan sebanyak 2 kali. Jadi, misalkan peserta didik memiliki nilai rendah waktu percobaan pertama, maka peserta didik bisa mengulangnya untuk percobaan kedua agar dapat memperoleh nilai yang lebih tinggi. Setelah itu kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini adalah bentuk UTS yang sudah dibuat tadi. Bagaimana cara untuk menambahkan soalnya? Kita bisa mengklik ini kata UTS. Nah, setelah itu di sini ada kata tambahkan soal. Kita di sini bisa menambahkan soal. Klik tambahkan soal. Lalu sebelum menambahkan soal kita harus mengatur beberapa hal terlebih dahulu, yaitu nilai maksimum yang harus diperoleh peserta didik yaitu nilai 100. Kita simpan. Lalu kita atur di sini. Di sini kuis ini judulnya apa? Kita bisa atur di sini yaitu UTS. Setelah itu kita enter. Lalu kita tambahkan soal. Sini soal baru. Nah, di sini ada beberapa fitur soal-soal yang ingin kita berikan kepada peserta didik. Ada yang pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, jawaban singkat, esai dan lain sebagainya. Dan di sini saya mengambil contoh pilihan ganda. Kita klik pilihan ganda lalu tambah. Nah, selanjutnya kita edit soal. Di sini nama soal. Kita bisa menggunakan nama untuk soal yang akan kita berikan kepada peserta didik. Bisa menggunakan soal 1 atau question 1. Nah, di sini kita bisa menuliskan soal kita. Misalkan di sini saya mengambil contoh soal ini berikut yang termasuk puasa makruh. Kita copy. Lalu kita masukkan di sini. Nah, ini adalah soalnya. Untuk soal pertama. Nah, berapa poin yang kita inginkan ini tergantung berapa banyaknya soal yang kita berikan kepada peserta didik. Jika soalnya berjumlah 100, maka poin yang diberikan per soalnya yaitu 1. Jika hanya 20 soal, maka di sini kita bisa berikan poin 5. Umpan baliknya kita hiraukan saja. Lalu di sini kita bisa memilih jenis pilihan optionnya. Kita bisa menggunakan huruf besar, huruf kecil, angka, atau angka Romawi. Nah, di sini saya menggunakan huruf kapital. Nah, ini adalah tempat jawaban di mana option tersebut dapat dipilih oleh peserta didik. Di sini pilihan pertamanya yaitu kita bisa copy, ini Hari Raya Idul Fitri. Di sini kita copy. Nah, karena tadi sudah ada jenis pilihannya yaitu kita menggunakan option huruf kapital, maka di sini kita hapus saja. Nah, setelah itu pilihan kedua di sini kita simpan, misalkan Hari Raya Idul Adha atau puasa pada hari tasyrik. Nah, setelah itu di sini puasa pada wanita haid atau nifas. Kita hapus. Nah, setelah itu pilihan empatnya yaitu puasa pada hari Jumat. Ini bisa kita copy. Nah, untuk mengetahui jawaban benarnya, di sini kita bisa memberikan nilai 100% untuk jawaban yang benar, sedangkan jawaban yang salah kita bisa memilih nilai tidak ada. Nah, setelah itu kita simpan perubahan. Nah, ini adalah jumlah soalnya.
Untuk menambahkan soal kita bisa klik tambah, lalu pilih soal baru. Hasilnya akan seperti ini. Saya perlihatkan UTS yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini. Nah, ini adalah UTS yang sudah saya buat sebelumnya, di mana nilai kelulusannya itu 80 dari 100%. Ini printing job quiz, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah kuis-kuis yang telah dibuat. Nah, nomor soalnya akan tertera di bagian ini. Di sini kita bisa melihat berapa nomor soal yang telah kita buat. Setelah itu, kita klik ini selesaikan kuis. Apabila peserta didik sudah mengerjakan UTS tersebut atau kuis tersebut, maka akan tampil seperti ini. Di sini saya sudah dikerjakan oleh peserta didik. Nah, di sini ada yang telah mengerjakan. Kita bisa membukanya dan melihat nilai dari peserta didik yang telah mengerjakan kuis yang telah kita buat. Nah, ini adalah peserta didik yang sudah mengerjakan kuis-kuis UTS ini, dan kita bisa melihat di sini nilai-nilainya. Nah, setelah itu nanti untuk rata-rata secara keseluruhan kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita bisa melihat di pertanyaan atau soal keberapa peserta didik bisa menjawab dengan benar atau menjawabnya dengan salah. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, setelah itu kita akan mampu mengetahui peserta didik yang lolos atau tuntas dalam mengerjakan UTS-nya. Selain itu, kita juga bisa mengupload berkas dalam bentuk video yang bisa dinonton langsung oleh peserta didik di GNOME-nya ini. Di sini saya ambil contoh pada pertemuan ini pertemuan ke-14. Di sini saya memberikan tugas video kepada peserta didik, di mana peserta didik dapat melihat contohnya dengan kita sebagai pengajar menampilkan contoh video yang akan dibuat oleh peserta didik di GNOME-nya ini. Caranya itu seperti ini. Kita bisa menampilkan memberikan tambahan tugas. Di sini saya ambil penugasan. Lalu saya tambahkan nama penugasannya, yaitu tugas membuat video pembelajaran. Di sini kita bisa menambahkan durasi videonya, yaitu misalkan peserta didik membuat video pembelajaran tentang materi yang akan kita bahas, misalkan yaitu tentang haji dan umroh. Nah, di sini kita bisa memberikan instruksi kepada peserta didik, yaitu durasi videonya. Misalkan di sini saya mengambil minimal 3 menit durasi video, minimal 3 menit. Nah, di sini kita bisa tambahkan contoh video yang dapat dibuat, yaitu kita bisa masukkan di sini link videonya dengan cara yaitu kita bisa klik ini link, lalu kita masukkan di sini URL-nya. Misalkan di sini saya ambil contoh ini. Nah, lalu kita buka di jendela baru. Ini bisa kita klik, bisa juga tidak. Nah, maka video tersebut akan muncul di sini nantinya. Nah, sudah kita tampilkan di deskripsi agar mudah dilihat oleh peserta didik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Link yang akan dimasukkan oleh peserta didik itu akan berwarna biru. Jadi, itu menandakan bahwa link tersebut dapat langsung dibuka oleh peserta didik. Setelah itu, kita bisa atur di sini waktunya. Lalu kita bisa, setelah mengatur semua ini, kita bisa simpan dan kembali ke kursus. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini contohnya akan seperti ini. Jadi peserta didik dapat mudah
menonton contoh dari video pembelajaran yang telah diberikan yang telah diberikan oleh pengajar. Nah, bisa dibuka langsung seperti ini, atau bisa juga kita buka tab baru. Nah, seperti ini. Nah, jika materi atau pertemuan dalam kelas Gnomio ini sudah dibuat sampai pada pertemuan ke-16, maka hal yang selanjutnya kita lakukan yaitu cara menambahkan peserta didik atau memasukkan peserta didik di kelas yang telah kita buat. Nah, caranya yaitu seperti ini. Nah, di bagian navigasi di sini kita bisa cari kata peserta. Nah, ini ada kata peserta, kita klik. Kita klik iklannya. Nah, ini adalah peserta atau pengguna yang sudah terdaftar di kelas kita. Di sini saya mempunyai beberapa peserta didik, di mana ada 8 peserta didik dengan kita sebagai pengajar. Nah, di sini yang lainnya sebagai peserta didik. Nah, jika kita ingin menambahkan peserta didik, kita bisa daftarkan pengguna. Kita klik daftarkan pengguna, lalu kita cari di sini kelas peserta didik. Di sini misalkan kelas PAI 2 misalkan ada. Nah, PAI 2 ini bisa kita klik, misalkan ini Suryati PAI 2, kita bisa tambahkan ini Harisman Rahmawati misalkan PAI 2. Kita bisa menambahkan semua kelas PAI 2 atau kelas yang kita ajarkan di sini. Setelah itu kita tetapkan peran, bisa sebagai pengajar atau sebagai siswa. Karena kita bisa menambahkan siswa, maka kita jadikan sebagai siswa. Setelah itu kita daftarkan pengguna. Setelah kita daftarkan pengguna, maka pengguna yang telah kita daftarkan akan muncul di sini sebagai siswa yang kita ajarkan di kelas Gnomio ini. Setelah peserta didik terdaftar sebagai pengguna di Gnomio, maka peserta didik sudah dapat melihat dan mengerjakan tugas-tugas yang kita masukkan di Gnomio ini di setiap pertemuan yang sudah kita buat di sini, yaitu sampai pada pertemuan ke-16. Bukan hanya itu, peserta didik juga dapat melihat materi-materi yang kita bagikan di Gnomio ini. Bahkan peserta didik bisa mengumpulkan langsung tugas yang diberikan di Gnomio ini di bagian tempat pengumpulan tugas di sini. Nah, ini peserta didik yang sudah mengerjakan tugas kita akan mampu melihat berapa peserta didik yang telah mengerjakan tugas tersebut atau tugas yang diberikan tersebut. Setelah itu kita akan mampu untuk menilainya. Di sini kita bisa klik nilai jika ingin menilai tugas yang telah diajukan oleh peserta didik atau yang telah dikumpulkan oleh peserta didik. Nah, mungkin hanya itu tutorial yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Itulah tadi tutorial penggunaan atau pengelolaan modul Gnomio bagi tenaga pengajar yang ingin diaplikasikan kepada peserta didik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.